pada kesempatan video saya kali ini, saya akan mempraktekkan tentang simulasi kegiatan P2K2 dalam rangka penyelesaian tugas akhir dalam kegiatan Diklat Pencegahan dan Penanganan Stunting yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial untuk SDM Kesos. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi modul 7, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan, sesi 11, mendukung praktek cuci tangan pakai sabun. Baiklah, mari saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul pada acara rutin kita yang kita laksanakan setiap bulan, yaitu acara pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kapasitas keluarga. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pencegahan dan penanganan stunting, yaitu khususnya pada modul 7, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan, pada sesi 11, yaitu mendukung praktik cuci tangan pakai sabun. Jadi ibu-ibu, pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mencuci tangan dengan baik dan benar. Ini kita lakukan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Bu, kita lanjut ke materi kita pada hari ini, yaitu mendukung praktek cuci tangan pakai sabun. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini, yang pertama adalah agar kita bisa mengerti, Bu, pentingnya mencuci tangan pakai sabun untuk pencegahan stunting. Kemudian yang kedua, kita bisa juga mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan pakai sabun yang baik dan benar. Kemudian selanjutnya kita juga dapat mengidentifikasi praktek dan solusi praktek cuci tangan pakai sabun dengan benar. Bapak Ibu, kenapa sih kita harus mencuci tangan? Iya, karena begini Bapak Ibu, aktivitas sehari-hari kita di rumah, baik di rumah, di halaman, kemudian di kebun. Di sini kan kalau kita perhatikan rata-rata Bapak Ibu ini pekerjaannya sebagai petani. Jadi sudah pastinya keluar rumah memegang tanah, cangkul, parang, kemudian mungkin ada yang memelihara hewan ternak. Itu Bu, tangan kita kalau kita tidak dicuci itu akan meninggalkan kuman-kuman atau bakteri yang ada di tangan kita. Jadi kalau tidak kita cuci, maka kuman-kuman tersebut akan masuk ke dalam tubuh kita dan akan merusak ataupun bisa menimbulkan penyakit dalam tubuh kita. Bapak Ibu tahu nggak, kalau tangan kita ini selalu lembab karena secara alami mengandung lemak. Jadi secara otomatis tangan kita kalau kita memegang barang-barang tertentu akan mudah menempel kuman atau penyakit atau virus yang ada di benda-benda lain. Maka dari itulah pentingnya kita mencuci tangan kita. Jadi dengan kuman-kuman yang menempel di tangan kita itu, kalau kita cuci tangan ya pakai sabun, ini akan mengurangi atau membunuh kuman atau mengusir kuman dari tangan kita, sehingga tangan kita nantinya kalau kita gunakan untuk ke aktivitas lainnya itu sudah aman. Apalagi sebelum kita makan ya, karena tangan kita mengandung kuman. Kalau tangan kita mengandung kuman, kalau kita makan secara otomatis kumannya akan masuk ke dalam tubuh kita dan akan membawa penyakit, akan menimbulkan penyakit di dalam tubuh kita. Sabun. Kenapa kita harus mencuci tangan pakai sabun? Karena sabun itu lebih efektif. Yang pertama, sabun dapat membersihkan kotoran dan membunuh kuman. Jadi yang lebih terpentingnya kalau mencuci tangan, kita harus menggunakan sabun. Kalau hanya mencuci tangan dengan air saja, itu persentase hilangnya atau persentase matinya kuman yang ada di dalam tangan kita atau yang menempel di tangan kita itu sangat kecil. Jadi mungkin masih banyak bakteri atau kuman yang menempel. Dia tidak akan mati tanpa menggunakan sabun. Sabun yang kita gunakan itu tidak harus antiseptik ya Bu, tapi bisa juga sabun yang lainnya. Cuma disarankan kita jangan sampai
disarankan kita jangan menggunakan sabun colek. Tahu Bu sabun colek? Karena sabun colek itu mengandung zat kimia Bu, yang bisa menyebabkan iritasi pada kulit karena dia sifatnya tajam itu Bu. Jadi kalau sabun colek dia lebih tajam, bisa menyebabkan iritasi pada tangan kita, sehingga nanti kalau sudah kena iritasi tangan kita akan lebih lembab Bu. Tangan kita akan lebih lembab dan situ mengandung air. Nah, jadi kalau sudah mengandung air, tangan kita ini lebih sensitif terhadap kuman dan bakteri yang ada di benda-benda lain yang kita pegang. Bagaimana sih cara mencuci tangan yang baik? Nah, ini perlu kita pelajari Bu. Pertama, basahi tangan. Basahi tangan. Kalau kita tidak basahi, gimana mau cuci tangan Bu ya? Kalau kita pakai sabun pun juga tidak akan berbusa. Nah ya, yang paling utama sebenarnya setelah kita pakai sabun, kita usap dulu bagian depan tangan kita. Ya boleh pakai gerakan memutar atau menggosok-gosok. Yang penting di bagian depan tangan kita ini, di telapak tangan kita ini sudah penuh berbusa dan kita merasa sudah rasa kesat gitu, bahwa sudah bersih. Kemudian yang kedua dari punggung tangan, kemudian bergantian Bu ya, kiri kanan. Dan selanjutnya yang ketiga ya, kita menggosok sela-sela jari hingga bersih. Kita gosok Bu, baik seperti ini. Kemudian tangan kita ini Bu ya, kita gosok seperti ini. Kemudian selanjutnya jari jangan lupa, jari juga jangan terlewat, jari begini. Kemudian ujung jari, tadi kan kita begini, ujung jari kita ini di area di hadapan tubuh kita ini belum kita bersihkan. Jadi caranya gimana? Yang pertama cara begini, kita kunci tangan kita begini. Nah, jadi kita bisa menggosok-gosok seperti ini Bu. Nah, setelah ini baru kita pastikan lagi dengan cara kita ambil ujung jari kita buat seperti ini. Ujung jari kita pertemukan, kemudian kita letakkan di telapak tangan kita, kemudian kita gosok dengan cara memutar seperti ini ya. Kemudian berikutnya tangan yang berikutnya, kemudian setelah ini barulah kita siram lagi air ke tangan kita dengan air yang mengalir hingga bersih Bu ya. Nah Bapak Ibu, berapa lama sih waktu yang efektif waktu kita mencuci tangan? Oke, yang lebih efektif Bu, mencuci tangan waktunya berkisar antara 20 sampai 40 detik. Itu waktu itu sudah efektif untuk membunuh kuman hingga 80%. Apa sih hubungan cuci tangan dengan stunting? Begini Bu, ketika anak tidak cuci tangan ataupun ketika kita menyuapi anak tidak mencuci tangan, bakteri atau virus atau parasit bisa masuk ke dalam tubuh melalui mulut, sehingga bisa merusak kemampuan tubuh menyerap nutrisi. Lama-kelamaan anak bisa kekurangan gizi dan menyebabkan stunting. Itulah pentingnya cuci tangan bagi kita semua untuk menghindari stunting.